Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Jawahir, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis, izinkan kelompok kami ingin mempresentasikan tugas jurnal dengan judul Peran Strategis Komunikasi Bisnis dalam Meningkatkan Efektivitas Organisasi pada PT HF Sampurna Tbk. Sebelumnya, perkenalkan saya Raisa Dinda Zakila selaku moderator dan ada juga tiga teman saya selaku pembicara yaitu ada Vanessa Triana Nur, Mutia Anjali, dan Dea Nanda. Yang pertama itu ada latar belakang. Komunikasi bisnis merupakan komponen penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Terlebih di tengah dinamika industri yang kompetitif dan kompleks. Dalam perusahaan besar seperti PT HM Sampurna Tbk, komunikasi menjadi tantangan tersendiri karena struktur organisasi yang luas dan keragaman unit bisnis. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem komunikasi yang adaptif dan strategis untuk memastikan informasi mengalir secara efisien baik secara internal antar divisi maupun secara eksternal dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran komunikasi bisnis dapat meningkatkan efektivitas organisasi di PT HM Sampurna Tbk. Penelitian bertujuan untuk menganalisis komunikasi internal dan eksternal yang diterapkan oleh perusahaan serta melihat sejauh mana komunikasi tersebut mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam konteks transformasi digital dan lingkungan industri yang sensitif. Selanjutnya ada pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran pesan atau informasi yang terjadi dalam konteks profesional dan bertujuan untuk mencapai hasil yang menguntungkan bagi organisasi. Menurut Gouveia dan Lowe 2016, komunikasi bisnis mencangkup semua bentuk komunikasi baik lisan, tertulis, visual, maupun digital yang digunakan dalam dunia kerja untuk menjalin hubungan profesional, menyampaikan informasi internal, dan membangun koneksi dengan pihak eksternal. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Pertama ada komunikasi internal. Komunikasi internal adalah proses pertukaran informasi, instruksi, serta umpan balik yang terjadi dalam lingkungan organisasi antara berbagai bagian dan tingkatan karyawan. Dalam konteks PTHM Sampurna Tbk, komunikasi internal difasilitasi melalui berbagai saluran seperti rapat rutin, sistem internet, komunikasi formal via email, hingga pendekatan informal seperti diskusi kelompok dan komunikasi interpersonal antar tim. Yang kedua ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan organisasi dengan pihak-pihak di luar perusahaan seperti pelanggan, pemerintah, media massa, pemegang saham, dan masyarakat umum. Pada PTHM Sampurna Tbk, komunikasi eksternal dilakukan melalui laporan keberlanjutan, sustainability report, siaran pers atau press release, media sosial, serta forum diskusi publik dengan stakeholder. Selanjutnya, menurut Pace dan Voles pada tahun 2010, komunikasi internal dapat dibagi menjadi tiga bentuk utama, yaitu pertama komunikasi vertikal terjadi antara atasan dan bawahan, baik dari atas ke bawah, downward communication, seperti instruksi kerja, kebijakan, maupun dari bawah ke atas, upward communication, seperti laporan, masukan, dan aspirasi karyawan. Komunikasi vertikal yang efektif memperkuat kontrol manajerial serta membuka ruang partisipasi dari seluruh elemen organisasi. Selanjutnya ada komunikasi horizontal, yaitu terjadinya antara karyawan atau departemen yang memiliki kedudukan sejajar. Komunikasi ini penting untuk mendukung koordinasi kerjasama tim dan efisiensi operasional. Tanpa komunikasi horizontal yang baik, organisasi akan kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan lintas fungsi atau proyek bersama. Dan yang terakhir ada komunikasi diagonal,
yaitu terjadinya antara individu dari unit atau divisi yang berbeda tidak ada di jalur hierarki yang sama, misalnya staf pemasaran berkoordinasi langsung dengan bagian logistik, komunikasi diagonal dibutuhkan dalam organisasi modern yang seringkali bekerja dalam struktur matriks dan proyek lintas departemen. Selanjutnya, next. Selanjutnya, efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan berkelanjutan. Richard M. Strauss pada tahun 1985 mendefinisikan efektivitas organisasi sebagai derajat keberhasilan organisasi dalam memenuhi berbagai tuntutan dari lingkungan internal dan eksternal. Efektivitas tidak hanya dilihat dari output yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan dan menjaga kepuasan karyawan dan mempertahankan daya saing di pasar. Next. Selanjutnya, temuan penelitian, baik komunikasi internal maupun eksternal, verbal maupun nonverbal, semua memiliki kontribusi terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. PT HM Sampurna Tbk menjadi contoh perusahaan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip komunikasi bisnis secara menyeluruh, sehingga dapat mempertahankan kinerja dan reputasinya di tengah persaingan industri yang ketat. Oleh karena itu, penting bagi organisasi lain untuk menempatkan komunikasi sebagai fondasi utama dalam membangun efektivitas jangka panjang. Yang terakhir yaitu kesimpulan, berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis memegang peran strategis dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Komunikasi yang terstruktur dan adaptif, baik secara internal maupun eksternal, mampu memperkuat koordinasi antar bagian organisasi, meningkatkan keterlibatan karyawan, mempercepat pengambilan keputusan, serta membangun citra perusahaan yang profesional dan terpercaya. Dalam konteks PT HM Sampurna Tbk, praktik komunikasi bisnis diterapkan secara menyeluruh melalui pemanfaatan berbagai saluran komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik audiensnya. Sekian dari materi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Apaan? Mukanya gitu dong. Penutupnya gitu doang lah. Apa? Gak apa ah, lah, iya ya. udah tutup ini. Udahlah, gak apa-apa lah. Pendek banget.